Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makanan sebagai sumber energi. Nah, di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai sumber energi, bentuk energi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sumber energi, yaitu yang berupa makanan, di mana makanan juga termasuk ke dalam energi ya, yaitu energi kimia. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Yaitu adalah gambar seorang anak yang kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini disebabkan karena kurangnya asupan karbohidrat, protein, dan lemak ataupun vitamin dan mineral. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya makanan bagi tubuh manusia sebagai sumber energi, di mana dalam makanan ini terdapat zat makanan yang digunakan sebagai sumber energi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian makanan. Apakah yang dimaksud dengan makanan? Makanan ialah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Energi apa? Bermacam-macam ya. Energi kimia itu dapat dirubah menjadi energi gerak sehingga kita dapat beraktivitas, bergerak, dan lain sebagainya. Nah, jadi zat makanan sebagai sumber energi ini ada 3 ya, ada karbohidrat, ada protein, dan lemak. Yang pertama kita bahas karbohidrat. Yang pertama kita masuk kepada karbohidrat. Apakah yang dimaksud dengan karbohidrat? Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Karbohidrat dibagi menjadi 2, yaitu ada karbohidrat kompleks yang berupa gandum utuh dan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan, dan karbohidrat sederhana yang berupa gula ataupun roti. Fungsi karbohidrat bagi tubuh ialah yang pertama, sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sumber energi bagi otak, mempertahankan massa otot, mengoptimalkan fungsi protein, dan meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Nah, 1 gram karbohidrat ini setara dengan 4 kilokalori. Nah, ini merupakan contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat, ada nasi, pisang, dan roti. Selanjutnya kita masuk kepada protein. Apakah yang dimaksud dengan protein? Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C atau karbon, H atau hidrogen, O atau oksigen, N atau nitrogen, kadang juga fosfor dan sulfur. Protein ini terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani yang berupa daging, ikan, telur, dan protein nabati yang berupa kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Nah, fungsi protein bagi tubuh ini yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua pembangun sel jaringan tubuh, yang ketiga pengganti sel tubuh yang rusak, dan yang keempat membentuk antibodi. Sangat berperan penting ya antibodi ini bagi tubuh untuk menyerang virus dan bakteri. Contoh protein. Nah, selanjutnya kita masuk kepada lemak. Apakah yang dimaksud dengan lemak? Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Lemak dibagi menjadi 2, ada lemak hewani yaitu keju, susu, daging, dan kuning telur. Ada juga lemak nabati yang berupa kelapa, kacang-kacangan, dan buah avokat. Nah, apakah fungsi lemak bagi tubuh? Fungsi lemak bagi tubuh yang pertama yaitu sebagai sumber energi, kemudian pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang ketiga pelindung organ-organ tubuh yang penting, dan yang keempat pelindung tubuh dari suhu yang rendah.
Nah, apakah contoh makanan lemak ini? 1 gram lemak ini setara dengan 9 kilokalori. Nah, contohnya yaitu ada daging, susu, dan buah alpukat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada piramida makanan sehat. Nah, sesuai dengan gambar ya, jadi kita bisa melihat semakin kerucut dia, kebutuhan untuk tubuh itu semakin sedikit. Seperti makanan berlemak, itu tubuh hanya membutuhkan sedikit. Sedangkan air putih, roti, itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Baiklah anak-anak, sekian pembahasan kita pada kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.